Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Kita bersyukur saudara kalau kita punya kesempatan bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Tadi pagi saya bilang di ibadah yang pertama, keluar jalan sini saudara, keluar di jalan Daan Mogot, karena saya setiap hari lewat di situ. Hampir semua taman itu tertutup sama poster, spanduk. Karena memang kita masuk di tahun politik. Bukan cuma tulisan, plus ada orangnya di situ ya. Ada nomornya juga di situ. Terserah saudara mau pilih siapa. Istri saya itu berkali-kali tanya sama saya, kamu mau pilih mana? Gitu ya. Anak saya tanya, gimana cara milihnya? Ya saya bilang, 1 buka, 2, 3 masukin. Saya nggak lagi mengkampanyekan seseorang saudara di sini, tapi kan itu sebuah pilihan. Semua orang berbondong-bondong mengucapkan janji-janji, saudara. Terlalu banyak janji. Mereka yang mau jadi pemimpin di daerah, di DPRD, di DPR, jadi presiden. Kalau saudara tonton di mana-mana, banyak janji bertebaran di luar sana. Saudara punya keputusan, percaya atau nggak percaya. Karena memang akan ada janji-janji yang ditepati. Tapi percaya juga akan ada janji-janji yang bisa saja tidak ditepati. Tapi kita punya Tuhan, sekali dia berjanji, dia pasti tepati. Amin. Kalau saudara disuruh datang berkumpul beribadah, satu tujuannya Tuhan. Karena dia mau menepati janjinya buat saya dan saudara. Selama kita ikut Tuhan, jangan sampai kita nggak mempercayai janji Tuhan. Saudara percaya atau tidak percaya, dia pasti tetap akan menggenapi janjinya. Kalau saudara nggak percaya juga dengan janji Tuhan, dia bisa menepati janjinya dengan engkau bisa melihat saja bahwa itu terjadi. Saudara pernah ingat sebuah kisah, ada rombongan nabi-nabi ketika Elia itu sementara dituntun Tuhan, dan mereka melihat dari kejauhan tiba-tiba nabi ini itu memukulkan jubahnya di sungai Yordan, dan sungai Yordan itu terbelah menjadi 2. Mereka tuh bisa menyaksikan dari jauh. Ya, dan bisa berjalan di sana. Tapi mereka tidak berjalan di situ. Cuman melihat dari kejauhan. Nah, kita jangan sampai jadi Kristen hanya bisa melihat, membaca janji-janji Tuhan dalam firman. Melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan orang lain. Tapi saya berharap dan percaya juga meyakinkan kita semua. Saya dan saudara juga bisa menikmati janji yang sama. Amin. Kita bisa menikmati janji yang sama. Nah, di bulan Januari Februari kita terus membahas tentang rebuild basic. Dan salah satu yang kita bahas di minggu ini tentang ibadah. Padahal ibadah setiap minggu ibadah. Setiap komit saudara datang juga ibadah. Di keluarga saudara terus ibadah juga. Setiap hari kalau saudara punya ibadah keluarga, doa keluarga. Tapi tetap aja ibadah itu perlu dibangun lagi. Apa yang masih kurang di tahun kemarin? Apa yang masih kurang di ibadah-ibadah komunitas? Apa yang masih kurang di ibadah-ibadah bersama dalam jumlah besar? Itu yang perlu kita rebuild, bangun kembali. Bahkan harus dimulai dari diri kita sendiri. Amin. Pentingnya beribadah bersama. Hari ini saya mau menyampaikan firman ini buat kita semua. Pentingnya beribadah bersama. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Saya mau mengajak kita semua baca bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Saudara, ini sebuah pesan firman yang Yosua sampaikan kepada umat Israel. Ketika mereka sudah dikeluarkan dari rumah perbudakan. 40 tahun mereka mengembara di padang gurun dengan menyaksikan mujizat Tuhan. Karena selama itu juga mereka menikmati mana dari sorga. Itu menikmati makanan mujizat dari Tuhan. Mereka menikmati minuman yang Tuhan siapkan ketika mereka membutuhkan. Ketika mereka ingin makan daging, Tuhan siapkan daging yang berlimpah dalam hidup mereka. Setiap hari mereka berjalan dalam mujizat. Di padang gurun di siang hari mereka dinaungi dengan tiang awan. Di malam hari yang begitu dingin mereka dinaungi dengan tiang api. Dan ketika mereka masuk di negeri Kanaan, mereka memerangi semua bangsa yang menghalangi mereka. Sampai mereka menikmati kehidupan yang nyaman. Tapi di masa usia Yosua sudah lanjut usia. Dan sebelum dia dipanggil Tuhan, dia mengumpulkan seluruh bangsa Israel. Dia ini menyampaikan pesan ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Buat saya begini. Ketika mereka hidup senang, nyaman, kan Tuhan memang bahwa mereka di negeri yang berlimpah susu dan madunya. Artinya mereka hidup tenang, semua musuh mereka sudah kalahkan. Mereka menikmati ketenangan, ada dalam zona nyaman, tapi Yosua berpesan penting buat mereka. Yosua menjelaskan perjalanan mereka, bagaimana mereka ditolong, dituntun Tuhan sampai pada kehidupan yang sangat baik itu. Tapi dia berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Kalau saudara baca dalam Alkitab, 2 ayat paling banyak menyebut kata ibadah. Di kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Di 2 ayat ini, kan kalau saudara hitung, ada 7 kali kata ibadah itu. Berulang-ulang Yosua sampaikan ini, kepada siapa kamu mau beribadah? Pilih, tapi dia berikan sebuah contoh. Kamu harus tahu, saya, istri saya, anak-anak saya, budak-budak, semua dan segala isi rumah saya akan beribadah kepada Tuhan. Ini yang menurut saya perlu kita contohi dan perlu kita teladani. Bahwa ibadah itu sangat penting, saudara. Klik selanjutnya. Beribadah atau kata ibadah itu dalam Alkitab itu ditulis 173 kali dalam kitab PL dan 48 kali dalam kitab PB. Jadi ada total 221 kali. Hal ini mengandung sebuah pesan bahwa ibadah itu tidak boleh disepelekan. Ibadah itu adalah sesuatu yang harus kita perbuat kepada Tuhan. Kenapa? Ada pertolongan Tuhan. Kalau saudara hari ini bisa beribadah, karena saudara mensyukuri janji Tuhan digenapi dalam hidup. Amin. Coba kita belajar bercermin pada diri kita sendiri. 20 tahun lalu, 15 tahun lalu, 10 tahun lalu, siap. Dan kalau hari ini kita bisa sejauh ini menikmati anugerah Tuhan, perlu kita bersyukur sama Tuhan. Perlulah kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Apa itu ibadah? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah itu adalah, yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Ibadah itu adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah. Yang didasari oleh ketaatan, mengerjakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Itu ibadah. Jadi kalau kita dibilang orang yang beribadah, kalau kita dibilang keluarga yang beribadah, pribadi yang beribadah, berarti kita punya tindakan menyatakan bakti kepada Allah yang didasari oleh ketaatan. Orang beribadah tuh harus ada kata taat di sana. Amin. Terus lihat, taat itu saudara mau tulis hurufnya dari depan, T, A, T. Saudara mau dari belakang sama. Saudara susun dari atas ke bawah, dari bawah ke atas sama. Taat, saudara. Gak bisa diubah. Taat itu bukan cuma di depan pemimpin. Taat itu bukan cuma di depan banyak orang. Mas Santino hari Jumat kemarin itu menyampaikan sebuah firman tentang doa. Wah, kalau di depan orang, banyak orang, sungguh-sungguhnya luar biasa. Sampai angkat tangan gitu. Sekali-sekali yang shoot kamera benar ya. Yang agak sedikit ngantuk tuh di shot. Kalau lagi kena di syuting, wah dia sungguh-sungguh tadi gak mau angkat tangan, jadi angkat tangan gitu.
Pencitraan namanya, saudara. Lagi bercanda saudara saya. Tapi yuk ketika kita ada di ruangan ini pastikan kita sementara menyatakan bakti kepada Allah yang disertai dengan ketaatan untuk mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangan. Itulah ibadah. Selanjutnya, ibadah dalam bahasa Ibrani itu avoda, latreia. Sebetulnya pada mulanya kata ini, avoda maupun latreia ini menyatakan ditujukan kepada para budak atau hamba upahan yang melakukan pekerjaan yang menyadari bahwa dia itu ada dalam kuasa Tuhannya. Dalam bahasa Ibrani lain saudara, di dalam mempersembahkan ibadah kepada Allah, maka kata latreia, avoda, latreia, hamba itu harus meniarap. Namanya hasi takawa. Hasi takawa itu bukan bahasa Jepang gitu ya, walaupun mirip-mirip. Tapi ini bahasa Ibrani yang menyatakan kalau orang datang beribadah, dia harus sujud menyembah, meniarap. Bahkan wajahnya itu tidak layak diangkat untuk berhadapan dengan Tuhannya. Ini kata ibadah. Jadi sebetulnya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, tidak layak kalau sebentar kita belajar tentang Musa. Orang yang bisa masuk dalam kemah itu. Dan imam pun harus kudus. Tapi kita bersyukur keberadaan Yesus memberikan kita sebuah kesempatan, anugerah. Tapi jangan sampai kebablasan. Ibadah sesuka-sukanya. Ibadah tanpa aturan. Tapi kita mau belajar mengikuti aturan. Hasi takawa. Jadi besok kalau ketemu teman, ibadah itu sungguh-sungguh maksudnya. Ibadah itu harus dengan hati yang tulus. Nah dengan demikian, ibadah itu jadi punya pengertian yang demikian. Ungkapan rasa takut, penuh hormat, kagum, dan takjub penuh puja. Pertanyaan tuh kayak gini, saudara ibadah masih kagum sekali gak sama Tuhan kita? Saudara ada di sini penuh hormat gak sama Tuhan? Saudara ada tempat ini penuh puja gak sama Tuhan? WL, musik udah keren saudara cuma begini. Ada yang bermasalah sama diri kita. Karena tujuan kita di sini memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan. Amin. Itulah ibadah yang sebetulnya hasi takawa itu sama itu. Sujud menyembah, merasa tidak layak ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Nah mengapa masih ada orang yang masih kurang menghargai ibadah? Mengapa masih ada orang yang suka mengabaikan pertemuan-pertemuan bersama? Karena sebetulnya mereka tidak mengerti serta memahami dengan benar pentingnya orang beribadah itu seperti apa. Padahal Daud pernah berkata demikian. Mazmur 122 ayat 1. Yuk kita baca bersama. 2, 3. Daud berkata, aku bersuka cita ketika ada orang berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Daud bilang, aku itu sangat bersuka cita. Ada orang bilang, Daud yuk kita ke rumah Tuhan. Amin. Saudara kalau disuruh ke gereja, ayo kita komit. Aduh saya sangat bersuka cita. Kamu ngajak saya ke komit. Ada yang begitu? Aku bersuka cita ketika saya disuruh beribadah. Kita belajar sama Daud. Aduh terima kasih. Ingatin saya soal beribadah. Terus saudara dibilang, ayo kita komit. Ngapain Pak komit? Ngapain ibadah? Kita mau belajar. Mengabaikan ibadah sama saja dengan mengabaikan. Kenapa orang itu tidak mau belajar beribadah dengan sungguh? Selanjutnya Yesaya 29 ayat yang ke-13. Kita baca. Karena ada fokus atau tujuan yang salah ketika orang datang beribadah. Yesaya 29 ayat ke-13. Kita baca 2, 3. Dan Tuhan telah berfirman. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya. Dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Orang Israel itu memang setia beribadah.
Mereka datang menyembah Tuhan. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi datang memang beribadah kepada Tuhan. Tapi kata firman Tuhan, bangsa ini datang mendekat. Bangsa ini mulutnya memuliakan aku dengan bibirnya. Tetapi firman bilang, padahal hatinya menjauh dari. Kalau kita ada di tempat ini, kalau saudara di komit, pastikan fokusmu kepada Tuhan. Amin. Ibadah itu kan sesuatu yang rutin saudara lakukan setiap minggu. Setiap hari minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, udah minggu lagi, ibadah lagi gitu. Tapi itu jangan cuma jadi sebagai rutinitas. Kalau kita cuma sekedar ibadah hari minggu, sekedar datang di komit, itu rutinitas. Namanya jadi ritual, ritual belaka saudara. Tapi kalau kita beribadah, kita berfokus pada Tuhan, kita nangkap sesuatu di sini dan kita pergi keluar, itu menjadi aktual. Artinya ada sesuatu yang baru yang kita praktekkan saudara. Kalau kita cuma dengar-dengar di sini tapi kita nggak melakukan, itu ritual. Tapi ketika kita keluar dan mempraktekkan apa yang kita dapat di sini, itu menjadi aktual. Sesuatu yang baru. Kenapa? Karena kita mempraktekkan apa yang kita dapat di ibadah atau apa yang kita dapat di komit. Selanjutnya, kadang-kadang semoga di sini nggak ada. Di luar sana suka ada. Kalau orang ibadah tuh cuma memperhatikan kekurangan pelayan. Ibadah itu cuma, aduh sarana gereja sini itu kurang. Gak menjawab kebutuhan saya. Kalau kita lagi pembangunan parkir, ribet. Udahlah gak usah ibadah. Pelayannya itu saja. Kita terus bergumul supaya semakin banyak orang melayani. Makanya kalau kita mau tawarin pelayan, jangan Pak, tunggu saya sampai kudus baru saya melayani. Pertanyaan selanjutnya, sampai kapan lu kira-kira kudus? Saya pernah tanya, saudara, mau melayani enggak? Belum layak Pak, nanti saya tanya, kapan kira-kira kamu merasa layak? Saya masih belum kudus, kapan kamu kira-kira kudus baru ambil pelayanan saudara? Musiknya, medianya kurang gitu bagus, kurang begitu keren. Apalagi pendetanya kurang terkenal. Aduh, boro-boro saya datang, saya lebih senang datang ke pendeta yang terkenal, yang keren, yang khotbahnya lucu. Ketika ditanya di luar, hari ini bahas firman apa? Wah, pokoknya khotbahnya lucu. Kalau bukan itu yang kita cari dalam beribadah. Amin. Bukan soal pendeta yang khotbah. Saya kasih contoh gini. Yesus itu melakukan mujizat Nazaret itu banyak atau sedikit? Sedikit. Di tempat dia lahir, di tempat dia ada. Di kampungnya dia melakukan mujizat itu sedikit. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Dia lebih banyak melakukan mujizat di luar. Kenapa? Karena orang luar itu lebih yakin, lebih percaya. Jadi sebetulnya mujizat itu ada bukan soal pendeta. Yesus aja ngalamin kok sebetulnya. Saya melakukan banyak mujizat di tempat saya. Kenapa? Karena mereka gak yakin. Jadi soal terjadi sesuatu dalam sebuah ibadah itu bukan karena pendetanya. Tapi karena Tuhan saudara. Yuk kita mesti belajar meyakinkan diri kita. Jangan lagi berfokus pada kekurangan. Kalau ke gereja, saya lebih senang ke gereja yang ada artisnya. Dulu kita pernah bikin, saya ingat udah lama waktu gereja masih di sebelah. Undang satu artis. Yang datang MIK banyak. Coba nanti Pak Bini yang khotbah. Untung di sini nggak ada gitu ya. Bunda Teresa berkata demikian. Pak, Bunda Teresa bilang begini. Jika, balik-balik lagi belum saudara. Bunda Teresa bilang begini. Jika kamu sibuk melihat kekurangan dan menghakimi orang lain, maka kamu tidak punya waktu kesempatan mengasihi mereka. Jadi kalau kita tuh sibuk lihat kekurangan pelan, lihat kekurangan sesama komit kita, lihat kekurangan sesama pelan di gereja ini, kita nggak punya waktu mengasihi mereka lebih baik lagi. Karena itu biarlah fokus ibadah kita hanya kepada Tuhan satu-satunya. Dimanapun kita pergi beribadah pasti gereja punya kekurangan. Saya tadi pagi bilang, saya coba kutip apa yang pernah dikatakan Kris Manusama bilang, sungguh memang benar. Sekian lama saya melayani Tuhan. Tidak ada gereja yang sempurna.
Kalau ada gereja yang sempurna, kasih tahu dia biar dia datang. Ternyata nggak ada. Kan kalaupun sampai ada, nih kalau sampai ada, ini saya yang ke situ. Pas saya masuk di gereja itu, langsung nggak sempurna tuh gereja. Gara-gara ada saya. Atau kalau saudara berusaha cari gereja sempurna, pasti ketika saudara masuk di gereja itu, langsung turun standar kesempurnaan gereja itu. Gara-gara saudara datang ke situ. Pesannya tuh sederhana, kalau saudara mau cari kesempurnaan gak ada. Kesempurnaan itu hanya milik Yesus. Kita belajar tentang ibadah. Gimana sih ibadah sebetulnya? Kenapa kita perlu beribadah bersama? Dalam kitab Perjanjian Lama dari Adam dan Hawa itu ketika hidup di Taman Eden, mereka setia bersekutu dengan Tuhan. Abraham, Ishak, Yakub ketika ngalamin perjumpaan mereka bangun-bangun mezbah untuk beribadah kepada Tuhan. Sampai bangsa Israel itu 430 tahun di Mesir, mereka belum memperoleh pola ibadah yang sebenarnya. Tapi nanti ketika mereka keluar dari Mesir itu, terus mereka ada di padang gurun, terus Tuhan bilang begini sama Musa, naiklah ke sini kamu Musa dan saya mau perintahkan kamu bangun sebuah kemah. Setelah selesai kemah itu dibuat, kita sudah baca lewat ya, barulah pola ibadah yang sebetulnya mulai muncul di situ. Jadi Musa itu orang pertama yang meletakkan model ibadah. Ibadah bersama. Tadinya pribadi, tiba-tiba seluruh umat Israel itu harus beribadah bersama-sama. Nah, dalam kemah Musa itulah Tuhan berkata, aku mau hadir di sana. Klik selanjutnya. Maka dalam kitab Imamat bilang begini, ini model kemahnya. Jadi dari samping utara, selatan, timur, barat itu diatur. Siapa saja yang akan berkemah, kan mereka ada 12 suku. Jadi diatur. Utara siapa, barat siapa, selatan siapa, timur siapa, itu diatur saudara. Sesuai dengan perintah Tuhan. Dan ketika Tuhan hadir itu selalu ada yang turun di sana. Dan kalau Tuhan turun, maka dia akan memberikan sebuah perintah di sana. Makanya Imamat pasal 1 bilang begini, Tuhan berfirman, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Kalau sebelumnya Tuhan bisa memanggil tokoh-tokoh Alkitab di mana saja dia mau. Di gunung kah, di semak belukar kah, tiba-tiba dia ketemu di mana aja di sebuah rumah. Dia berfirman. Tapi ketika orang Israel disuruh membangun sebuah kemah, mulai ada peralihan. Tuhan berfirman dari dalam kemah pertemuan. Kenapa ibadah bersama itu penting? Karena ibadah bersama itu adalah panggilan untuk mengalami perjumpaan pribadi dan kesempatan kita mengalami atau mendapatkan arahan serta petunjuk Tuhan. Jadi jangan pernah menganggap remeh ibadah hari Minggu. Jangan pernah menganggap remeh ibadah-ibadah di komit. Jangan pernah menganggap remeh ibadah keluargamu, pribadimu dengan Tuhan. Kenapa? Disitulah kita mengalami arahan petunjuk Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan, saudara? Kita sementara membangun. Pak John udah berkali-kali, ini bukan mau pribadi. Tapi memang arahnya Tuhan mau ke situ. Untuk bisa memberkati banyak orang. Amin. Kalau bukan karena petunjuk Tuhan, gak mungkin, saudara. Tapi karena Tuhan yang mau, dia berfirman, silakan bangun sebuah gereja. Bukan supaya gagah-gagahan. Tapi kita mau bangun tempat ini untuk memberkati banyak orang. Maka Tuhan bilang begini, Musa kesinilah kamu, aku mau berfirman. Kata berfirman berarti kan Tuhan mau mengucapkan sesuatu buat Musa. Kalau dulu kan Tuhan bicara pribadi lepas pribadi. Setelah berabad-abad kemudian barulah Alkitab, perkataan firman yang diwahyukan itu ditulis dalam bentuk buku. Makanya dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 bilang gini, iman timbul dari pendengaran. Kenapa pendengaran? Karena waktu itu tidak semua orang punya Alkitab, hanya orang tertentu. Jadi kamu cukup datang di sini dengar aja apa kata firman Tuhan. Tapi bersyukur saudara punya Alkitab, di tab saudara. Di mana saja saudara bisa mendengar firman. Bukan hanya jadi orang tertentu. Kemah pertemuan yang waktu lalu itu, cuman imam yang boleh dengar firman itu dan dia sampaikan kepada orang Israel. Hari ini kita semua imam Tuhan. Kita bisa dengar langsung Tuhan berbicara. Lewat apa? Lewat apa yang saudara baca.
Lewat firman yang saudara renungkan setiap hari. Kita punya kegerakan itu. Gak usah bikin gerakan yang lain. Gerakan yang ada di gereja ini baca apa bersama. Supaya kita dapat pewahyuan yang baru. Jadi kenapa kita perlu beribadah bersama? Karena ibadah bersama itu adalah panggilan. Katakan panggilan. Panggilan apa? Untuk kita mengalami perjumpaan pribadi. Dan kita punya kesempatan mendapatkan arahan-arahan dari Tuhan. Apa yang kita lakukan? Apa yang tidak boleh kita lakukan? Kemana kita melangkah? Apa yang tidak harus kita lakukan? Kita dapatnya ketika kita beribadah kepada Tuhan. Karena itu Bill Graham pernah berkata demikian. Kita ini adalah Alkitab yang bisa dibaca oleh dunia. Kita adalah pengakuan iman yang dibutuhkan oleh dunia. Dan yang terakhir, kita adalah khotbah yang diperhatikan oleh dunia. Amin. Makanya orang bilang gini, Pak, khotbah yang bagus tuh kayak gimana? Gitu ya. Khotbah yang bagus itu kayak gimana? Khotbah yang bagus, kita ngomong A, kita dengar A, kita praktekkan A, melahirkan A. Bukan kita ngomongnya apa, di pikirannya lain, di praktekannya lain, hasilnya kelainan. Kita mesti belajar saudara. Kalau kita dengar A di sini, kita pikirkan A, kita praktekkan A, kita melahirkan A. Tapi kalau kita pikiran lain, yang kita dengar lain, yang kita sampaikan lain, yang kita perbuat lain, hasilnya tuh kelainan. Jadi gak jelas saudara. Hanya kita perlu diarahkan dalam sebuah perkumpulan ibadah. Baik itu ibadah besar maupun ibadah kecil. Amin. Jadi yang pertama, kenapa kita perlu beribadah? Karena kita punya pengalaman pribadi nantinya dengan Tuhan. Yang kedua, beribadah itu adalah latihan menghampiri Allah. Didasari dengan hati yang tulus, bukan dengan terpaksa. Kalau saudara hadir di sini pasti bukan karena dipaksa-paksa. Amin. Tapi itu sudah sebuah gaya hidup. Belajar menghampiri Tuhan dengan hati yang tulus. Kalau saudara baca 2 ayat ini saudara, kalau saudara baca, saya nggak mau baca semua. Ada 2 hal yang saya buat di sana. Apabila seseorang di antaramu dan ayat yang ketiga bilang gini, jikalau persembahan, apabila dan jikalau mengandung sebuah pesan, tidak dipaksa saudara. Kalau saudara menghampiri Tuhan, Tuhan gak paksa. Kan zaman dulu Tuhan bilang begini, kalau dia berdosa, dia sudah melakukan yang tidak baik, dia najis. Kamu harus mempersembahkan ini, kalau dia mampu, dia bawa lembu yang 100 kilo misalnya. Kalau dia gak mampu dan dia miskin, minimalnya dia kasih burung, mati. Kenapa? Karena menghampiri Tuhan itu harus didasari dengan ketulusan, bukan dengan paksa. Kalau saudara memberi berkorban buat gereja ini, gak usah dipaksa. Harus datang memberi, datang beribadah, melakukan sesuatu, didasari dengan hati yang tulus, bukan keterpaksaan. Makanya firman bilang begini, apabila seseorang di antaramu, jikalau persembahannya itu merupakan titik-titik dan titik-titik. Tidak dipaksa oleh Tuhan. Kalau kamu mampu silakan lakukan. Kalau kamu nggak mampu lakukan sebisa kamu. Tapi Alkitab bilang kalau kamu menghampiri Tuhan jangan dengan tangan hampa. Minimal ada sesuatu yang kita bisa beri sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata kalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir, kenapa ibadah bersama? Perlu. Karena dalam kita beribadah, itu adalah jalan memperoleh pendamaian antara kita manusia dengan Tuhan. Ini konteks dalam perjanjian lama. Ketika orang berdosa, kata firman Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu. Sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Nah zaman dulu itu, ini zaman dulu. Saya ini orang berdosa, ini saya sudah berdosa, sudah melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, untuk didamaikan dengan Tuhan, dia harus menghadap imam. Tapi waktu datang menghadap imam, saya mesti bawa domba, gitu ya. Domba, misalnya domba namanya black, ya. Saya datang ke sana, saya di depan domba itu,
Terus saya ngomong sama si Black. Black, terima kasih, saya yang berdosa. Tapi dosa-dosa saya ini kamu harus tanggung. Jadi ini modelnya kayak gitu. Mana slide tadi? Ya, kemarin saya sudah bohong, kemarin saya sudah berzina, kemarin saya lakukan. Terima kasih nih. Nah selesai di tumpangan tangan, si domba ini harus disembelih. Dan darahnya itu harus diambil oleh imam. Tujuannya apa? Supaya damaikan si orang berdosa dengan Tuhan. Dan korban itu harus dibakar. Tapi kita bersyukur saudara. Semua itu sudah digenapi oleh Yesus. Kenapa? Dia sudah menjadi domba Allah yang tidak bercacat dan yang sempurna. Yang memperdamaikan saya dan saudara dengan Tuhan kita. Amin. Nah gambar ini muncul di SMK Berakar. Karena itu saudara yang belum ikut SMK Berakar, ayo ikut SMK Berakar gitu. Udah lama Pak, akar saya udah sampai kemana-mana gitu. Gak usah begitu, kalau saudara mau ikut-ikut aja gitu ya. Akar saya sampai lu dipotong-potong karena kebanyakan gitu. Itu cuma argumen, ikut saudara. Levis pernah berkata demikian. Levis, menjadi seorang pengikut Kristus berarti mengampuni apa yang tidak terampuni dalam diri orang lain. Sebab Allah telah mengampuni apa yang tidak terampuni dalam diri kita. Amin. Semua gak lain, tapi kita bersyukur. Kita bisa, saya mau gambarkan, kita semua tuh taruh kepala kita kepada Yesus. Dan bilang, Yesus terima kasih. Karena engkau sudah menggantikan saya. Karena engkau telah menebus dosa-dosa saya. Dan dia dikorbankan ribuan tahun yang lalu. Cuma satu tujuannya, salah satunya adalah memperdamaikan kita dengan sorga. Bersyukur saudara, sebentar kita mau menikmati perjamuan kudus. Itu persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang akhirnya memperdamaikan kita. Karena itu jangan ibadah cuma karena mau cari berkat. Nanti kalau saudara cari berkat hilang. Orang yang selalu dikatakan firman beribadahlah, beribadahlah, beribadahlah. Mereka menikmati kenyamanan. Kalau orang susah mah gampang cari Tuhan. Tapi kalau dia udah nyaman, nah ini yang paling susah saudara kadang-kadang. Tapi di sini enggak. Sini semua nyaman-nyaman, makin setia beribadah sama Tuhan. Amin. Kalau perlu selesai ini karena kita lagi rebuild saudara. Beribadah di komunitas kecil maupun kelompok besar. Tinggal tanya Pak Bini, saya ingin komit, di mana saya bisa komit? Kita arahin. Saya lagi bergumul itu, semoga itu terjadi. Pak Timi, saya ingin komit, di mana saya bisa komit? Nah, gitu kan. Jangan pas kita tanya, mau komit enggak? Aduh Pak sibuk gitu. Oh Tuhan datang. Selama kita hidup cuma ada yang selalu saya bilang, kalau saya khotbah di Kedukaan saya bilang, dari kecil saya sudah dengar Tuhan mau datang. Sampai saya sudah seumur segini, Tuhan juga belum datang-datang. Ambillah sebuah kesimpulan. Kalau Tuhan belum datang-datang, percaya deh satu saat datang ke dia. Udah. Kan? Kita yang datang ke sana. Penting kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang pemusik bisa ke depan. Kita mau ambil waktu sejenak. Kita bersyukur. Ibadah itu penting. Karena kita punya pengalaman-pengalaman pribadi dalam perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita dapat arahan-arahan yang jelas di sana. Ibadah itu penting, tapi kalau kita datanglah dengan hati yang tulus ikhlas, bukan dengan paksa. Dan yang terakhir, ibadah itu penting, kenapa? Karena kita tahu dalam ibadah itu kita terus diperdamaikan dengan Tuhan. Kita tinggalkan dosa. Kita bersyukur punya Yesus.